Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mukhlis, asal dari Batah Barat, Kuanyar, Bangkalan. Saya ketua dari kelompok Pogdakan Bina Usaha yang berdiri mulai dari tahun 2011 awal. Awal pembentukan kelompok kami didasari atas perekrutan teman-teman pemuda-pemuda Batah Barat. Kita buat suatu wadah di mana wadah tersebut bergerak dalam bidang perikanan. Awal kita bergerak pemanfaatan sungai. Jadi kita buat kerambah di sungai. Budidaya kita awalnya ikan. Menginjak di awal 2012 kita mulai budidaya di udang fanami dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Dan awal kami budidaya itu bekas budidaya ikan yang ukurannya 4x6 sampai 5x7. Alasan kami kita main di udang fanami dalam skala kecil, satu, kita memanfaatkan pekarangan rumah. Kedua, pengelolaan yang lebih mudah ketimbang budidaya yang besar dalam skala besar. Dan di sini ada kita buat contoh seperti yang ada di album kami. Ini kita mulai dari budidaya ikan dulu. Jadi menginjak ke udang fanami, yang kita pakai adalah bekas dari budidaya ikan. Dan ini hasil dari panen kita. Awal kita mulai bergerak dalam bidang udang fanami. Terus di samping pemanfaatan itu juga ada nilai ekonomis masalah pembuatan. Tidak terlalu mengeluarkan biaya-biaya yang cukup besar. Dengan biaya yang minim kita bisa buat kolam untuk udang fanami. Kendala yang kita hadapi ke belakang ini selama kurun waktu 3 tahun, ini baru muncul adanya suatu penyakit yang disebut berak putih atau WFD. Cuman kita sampai sekarang memang masalah obatnya belum kita temukan, tapi untuk mencegah sudah kita program untuk siklus sekarang. Di antaranya adalah penurunan pada tebar, terus pengelolaan lahan dari awal yang lebih ekstra lagi. Satu contoh, kita pindah air di kolam ini sampai 3 kali perpindahan untuk mengendapkan kotoran yang ada. Harapan kami ke depannya dengan adanya treatment yang kita lakukan untuk siklus sekarang, budidaya kita tidak menemukan satu kendala yang cukup memadai. Harapan kami setelah siklus ini dengan perlakuan yang khusus, kita kembali normal budidayanya. Terus kedepannya kita targetkan dalam tahun 2017 kita sudah bisa membuat satu mini lab. Nah, ini salah satu langkah untuk kita mengantisipasi sebelum terjangkitnya suatu penyakit seperti itu. Dan partisipasi dari teman-teman dinas, terus pemerintah juga mensupport kita agar budidaya
kolam mini ini terus berlangsung, tidak punah, terus akan menumbuhkan nantinya di tempat-tempat yang lain seperti apa yang sudah kita lakukan. Ada keuntungan tersendiri dalam budidaya kolam-kolam terpal. Satu, memang nilai ekonomisnya. Terus yang kedua, secara omset kita lebih tinggi dari tambak-tambak besar. Sebab apa? Kita bisa tebar padat. Itu yang membuat omset kita itu jauh lebih tinggi dari tambak-tambak besar. Karena kalau tambak-tambak besar, yang jelas semakin luas tambak, kita harus mengurangi padat tebarnya, seperti itu. Terus pengawasannya pun lebih mudah ketimbang tambak-tambak besar. Satu contoh umpamanya ada suatu kendala, kita cepat bisa mengatasi karena skalanya memang terbatas, seperti itu. Satu lagi keunggulan untuk kolam ini adalah masyarakat bawah, kalangan menengah ke bawah bisa budidaya di udang fanami karena memang pembiayaannya yang tidak terlalu besar. Jadi pemberdayaan masyarakat ini betul-betul bisa maksimal dengan nilai ekonomis yang sangat minim.